tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pembahasan di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Yang kedua, sejarah Pancasila pra-kemerdekaan. Ada 3 pembagian. Yang pertama ada nilai-nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Dan yang kedua, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Yang ketiga, Pancasila pra-kemerdekaan. Dan yang ketiga, sejarah Pancasila pasca kemerdekaan. Dan ada beberapa poin. Ada 4 poin. Yang pertama itu Pancasila era Orde Baru. Dan yang kedua, asas tunggal Pancasila. Dan yang ketiga, Pancasila di era Orde Baru. Dan yang keempat, Pancasila di era Reformasi. Baik, kita masuk di pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila merupakan produk autentik pendiri negara Indonesia. Nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Selanjutnya ada materi pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Ada 4 poin pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, betapun lemahnya perintah suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, betapun upaya yang mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber, digali, dan dinilai agama, kebudayaan, adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Dan yang keempat, kemukakan argumen tentang Pancasila sebagai pilihan terbaik bangsa Indonesia. Pancasila dalam kajian sejarah perjuangan bangsa Indonesia secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 masa, yaitu sejarah Pancasila pra-kemerdekaan dan sejarah Pancasila pasca kemerdekaan. Jadi, sejarah Pancasila pra-kemerdekaan. Sejarah Pancasila pada masa pra-kemerdekaan menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia sejak zaman dahulu, seperti yang dikemukakan oleh Marcus Tullius Cicero bahwa sejarah merupakan guru kehidupan. Maka pengalaman sejarah bangsa menjadi dasar dalam bentuk ideologi yang kuat dan bermoral. Pancasila lahir bukan secara tiba-tiba, melainkan digali dari nilai-nilai budaya, adat, kehidupan sosial bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Nilai-nilai tersebut sudah tampak jelas pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya sekitar abad ke-7. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dan memiliki sistem pemerintahan yang teratur. Dalam kehidupan bermasyarakat, sudah dilihat adanya nilai ketuhanan melalui kehidupan beragama yang damai antara penganut Buddha dan Hindu. Nilai-nilai kemanusiaan tercermin dari hubungan baik dengan negara lain seperti India, serta adanya kegiatan pendidikan, pengiriman pelajar ke luar negeri. Nilai persatuan terlihatnya dan penugasan wilayah Nusantara. Sedangkan nilai kerakyatan tampaknya dalam sistem pemerintahan yang terorganisir. Adapun nilai keadilan sosial tercermin dari kemakmuran rakyat melalui perdagangan dan pengolahan ekonomi yang baik. Pada masa ini, konsep persatuan bangsa semakin kuat, terutama melalui Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahpatih Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara. Nilai ketuhanan tampak dari kehidupan beragama harmonis antara Hindu dan Buddha.
yang juga tercermin dalam Semboyan Bhinneka Tunggal Ika karya Empu Tantular. Nilai-nilai kemanusiaan terlihat dari hubungan diplomatik dengan berbagai kerajaan lain di Asia. Nilai kerakyatan diwujudkan melalui musyawarah dalam pemerintahan, sedangkan nilai keadilan sosial tampak dari upaya Raja Alam meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti membangun irigasi dan fasilitas umum. Yang kedua, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Kekayaan alam Indonesia, terutamanya rempah-rempah, menarik bangsa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda untuk datangnya menjajah lemahnya persatuan setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, memudahkan mereka menguasai Indonesia. Perlawanan tersebut sudah dilakukan berbagai tokoh di daerah seperti Sultan Agung, Sultan Hasanuddin, Pattimura, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, dan lainnya. Namun, perjuangan ini masih bersifat kedaerahan dan tidak terorganisir sehingga belumnya berhasil mengusir penjajah. Perjuangan berubah menjadi lebih terorganisir melalui organisasi seperti Budi Utomo, Serikat Islam, Independence Party, dan PNI. Hal ini menandai kebangkitan nasional. Puncak persatuan terjadi pada Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menegaskan suatu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa Indonesia pada masa penjajahan Jepang 1942 sampai 1945. Awal Jepang menjanjikan kemerdekaan, tetapi ternyata juga melakukan penindasan. Hal ini memicu perlawanan rakyat baik secara terbuka maupun tersembunyi. Akan menceritakan sejarah Pancasila pasca kemerdekaan. Setelah peristiwa pengoboman Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat, Jepang menyerah, sehingga Indonesia memanfaatkan kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Dasar negara kemudian disahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI dengan perubahan rumusan Piagam Jakarta menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada masa awal kemerdekaan terjadinya perbedaan pandangan tentang Pancasila, namun akhirnya ditegaskan kembali melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 pada Orde Baru. Pada Orde Lama, Pancasila ditafsirkan oleh Soekarno melalui konsep manipul sebagai ideologi negara. Pada era Orde Baru di bawah Soeharto, Pancasila ditegaskan sebagai dasar memasuki era reformasi. Pancasila kembali ditegaskan dasar negara ideologi terbuka meskipun sempat disalahgunakan sebagai alat politik. Reformasi bertujuan untuk memperbaiki sistem pemerintahan agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.